Kisah mistis yang amat tragis ini terjadi pada bulan Juli 2005 silam. Awalnya adik bungsunya Bang Aldi, sebut saja namanya Lia, menderita sakit perut yang terlampau hebat, sampai-sampai membuatnya sangat menderita. Dari peristiwa inilah kemudian suatu kemuskilan terjadi. Sebuah benda berupa keris keluar dari kepala Lia. Kejadian ini tentu saja membuat gempar masyarakat di sekitar tempat tinggal Bang Aldi. Keluarganya Bang Aldi memang tergolong sangat mapan, khususnya dalam materi. Dapatlah dikatakan kalau keluarganya lah yang paling kaya di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Di samping itu, secara pendidikan formal nih, keluarganya terbilang di atas rata-rata. Karena status pendidikan formal itulah yang tentunya membuat keluarga mereka sulit percaya dengan adanya hal-hal yang berupa fenomena gaib maupun mistis lainnya. Pokoknya di mata keluarga mereka, hal-hal semacam itu tak pernah ada. Bahkan hampir bullshit. Sampai peristiwa aneh itu pun menimpa adiknya yang bernama Lia. Dia masih ingat persis, hari itu Lia baru saja diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi jenis makanan ringan. Karena gelar kesarjanannya yang dimiliki, Lia ditempatkan sebagai kepala di bagian marketing. Lia yang punya semangat untuk mandiri itu tampak senang dengan pekerjaannya itu, meskipun ibu sebenarnya kurang senang kalau dia bekerja. Sebab ibu maunya tuh anak bungsunya ini terus di rumah sebagai anak mami tersayang. Tapi kedewasaan membuat Lia menentukan pilihan lain. Walau bagaimanapun, dia tak mau terus hidup di bawah ketiak orang tuanya. Beberapa bulan lamanya bekerja, Lia nampaknya cukup matang. Dia mulai menjadi wanita karir penuh optimis. Sifatnya yang supel membuat temannya bahkan banyak yang suka. Bahkan mereka sangat terbantu dengan kinerja Lia yang sangat efisien. Namun sekitar setahun bekerja, mendung suram mulai menggelayuti kehidupan dia. Meski dia sendiri tidak menyadari kenyataan ini, awalnya sih pada tanggal 17 Agustus 2003, seluruh staf karyawan maupun karyawati berbaris rapi dalam apel akbar memperingati HUT RI ke-58 tahun. Tidak ketinggalan pula tuh Pak Marwan selaku Direktur Utama. Hari itu juga diumumkan bahwa jabatan Direktur Utama telah dipindah tangankan kepada Anton, anak Pak Marwan yang paling tua. Dalam upacara peringatan HUT RI sekaligus pengumuman Direktur baru itu, kebetulan Lia terpilih sebagai pengibar bendera merah putih bersama dua orang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, saat penarikan sang bendera merah putih itu dilaksanakan, mata Pak Marwan tak hentinya menatap wajah Lia yang merona terkena sinar matahari. Lia, adik bungsunya Bang Aldi, memang tergolong gadis yang paling cantik. Bahkan dialah yang paling cantik di antara saudara-saudara perempuannya yang lain. Rupanya tatapan Pak Marwan hari itu bukan tatapan mata biasa, namun ada perasaan lain di hati Pak Marwan. Dia menaruh hati pada Lia, yang usianya terpaut sangat jauh dengan dirinya. Bahkan hari itu setelah upacara, Pak Marwan tak langsung pulang, melainkan berbaur dengan seluruh karyawannya. Ini tentu saja taktiknya untuk mendekati Lia. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya sejak pandangan pertama dengan gadis berwajah opal bernama Lia, Pak Marwan telah jatuh cinta lagi. Bahkan sejak upacara HUT RI itu, dia jadi sering hadir di kantor. Kasak kusuk sesama karyawan semakin merebak. Pasalnya, mereka tahu betul akan sifat Pak Marwan yang sangat senang dengan daun muda. Menurut isu yang beredar dan sempat singgah di telinga Lia, walau usianya telah menginjak kepala 5, namun Pak Marwan ini masih hipersek. Bahkan nafsunya itu kadang tidak dapat terbendung. Sudah jadi rahasia umum pula, siapapun gadis yang tercolek oleh tangan Pak Marwan, maka dia akan menurut segala ucapannya. Ya, mungkin karena Pak Marwan memang royal memberi uang kepada gadis-gadis yang disukainya. Dengan tabiatnya yang negatif ini, seluruh karyawan mengecap Pak Marwan sebagai playboy, bando tua, atau apa saja kabarnya. Dia sudah bergonta-ganti pasangan daun muda sebanyak 19 kali. Seiring dengan seringnya Pak Marwan datang ke kantor nih, membuat para karyawan maupun karyawati bertanya-tanya, siapa gerangan korban yang sedang diincarnya saat itu. Lambat laun terkuaklah sudah rahasia ini, dengan gaya ekspos dirinya yang berlebihan. Ternyata si bando tua ini selalu mendekati kepala bagian marketing, siapa lagi kalau bukan dia. Adiknya Bang Aldi yang belesung pipit indah itu. Pak Marwan dengan 1000 taktiknya terus berusaha mendekati Lia. Sementara itu tanpa menaruh prasangka buruk sedikit pun, kedekatan seorang pemimpin dengan dirinya malah membuat Lia amatlah tersanjung. Bukan karena penampilan Pak Marwan yang sangat elegan, namun tutur katanya yang sangat lembut mengingatkan Lia kepada sosok ayah mereka yang telah lama berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kian hari mereka berdua kian akrab. Bahkan seiring waktu berjalan, Pak Marwan sudah mulai terang-terangan mengajak Lia makan bersama di luaran. Lia yang masih polos tentu saja tak curiga yang macam-macam. Padahal bersamaan dengan itu, teman-teman sekantornya sangat prihatin melihat kedekatan Lia dengan Pak Marwan. Apalagi Lia tergolong pegawai baru yang belum paham betul akan sifat Pak Marwan yang sesungguhnya. Lia memang seorang yang selalu berpikiran positif. Baginya, sangatlah mustahil punya seseorang yang berumur 30 tahun lebih tua dari dirinya bisa jatuh cinta kepada gadis belia. Pak Marwan itu di mata Lia tidak lebih dari sosok ayah yang sangat mengayominya. Dia sendiri merasa mustahil bisa jatuh cinta kepada Pak Marwan. Kendati baiknya bagaikan dewa, lagi pula hati Lia ketika itu memang sudah tertambat pada seorang pemuda tampan bernama Arifin. Dan mereka berdua sudah bertunangan 1 tahun yang lalu. Pada bulan September 2004, Pak Marwan datang ke rumah Lia, yang tentu saja adalah rumah keluarga mereka. Tapi tanpa mereka sangka, dia datang sambil membawa cenderamata berupa seperangkat perhiasan emas yang tentu saja berharga sangat mahal ketika itu. Dengan cara yang penuh percaya diri, dia menyampaikan niatnya yang ingin meminang Lia sebagai istrinya. Pernyataan Pak Marwan yang bernada optimis ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong. Terutama sekali bagi Lia. Dia sangat kaget bukan kepalang. Dia sama sekali tak menyangka kalau seorang seperti Pak Marwan yang selama ini dianggapnya selalu mengayomi bak orang tua, ternyata berkeinginan untuk menikahinya. Ini benar-benar gila. Beruntung sekali hari itu Lia berani mengambil sikap untuk menolak pinangan itu. Akibat penolakan Lia, Pak Marwan jelas sangat kecewa. Mukanya yang masih kelihatan tampan di usia kepala 5 itu kelihatan merah padam. Dia pergi setelah berpamitan dengan cara yang teramat dingin. Mungkin dia tak menyangka kalau kebahagiaan sikap Lia selama ini tidak lebih sebagai kebaikan sikap karyawan kepada bosnya. Ya, tak lebih dari itu. Sejak kejadian itu pula, Lia memutuskan berhenti bekerja. Dia tak pernah lagi masuk kantor. Karena batinnya yang terpukul, Lia selalu mengurung diri di dalam kamar. Mungkin juga Lia malu pada ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Selama beberapa hari, Lia lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuat mereka sekeluarga merasa gelisah. Terutama ibu yang memang sangat memanjakan Lia. "Apakah kau sakit, nak?" tanya ibu ketika mendapatkan Lia di kamarnya. Tapi bukannya menjawab pertanyaan ibu, Lia malah memeluk ibu sambil tak henti-hentinya menangis. "Sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Toh sekarang, kamu sudah bebas dari Pak Marwan, bosmu itu. Yang penting, ibu minta kamu berhenti bekerja dari perusahaan itu. Ibu takut sesuatu akan terjadi denganmu. Ibu sangat menyayangimu, nak," bujuk ibu. Ada perasaan lega di hati Lia. Dan dia memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik Pak Marwan. Walau gajinya sudah cukup lumayan. Melihat keadaan Lia sudah kembali pulih, ibu menelepon keluarga Arifin pacarnya untuk segera datang. Arifin dan keluarga orang tuanya memang datang memenuhi undangan ibu. Hari itu akhirnya diputuskan untuk mempercepat pernikahan antara Lia dan Arifin. Pada tanggal 14 April 2005, lewat resepsi pernikahan yang sangat meriah, Lia dan Arifin akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Hadir pula dalam pesta meriah itu para sanak famili dari kedua belah pihak, juga para kerabat, serta teman-teman Lia sewaktu bekerja di kantor dulu. Semua mata tergagum melihat pasangan pengantin yang sangat serasi itu. Mempelai wanitanya cantik bagaikan dewi, sedangkan mempelai pria sangat tampan bagaikan pangeran. Rumah tangga Lia dan Arifin begitu harmonis. Namun selang 2 bulan dari perkawinan mereka, keharmonisan itu hancur dengan adanya campur tangan seorang durjana yang ingin memetik bunga. Pada satu hari, tanpa diduga sedikit pun oleh Lia, Pak Marwan datang bertamu ke rumah Lia dan Arifin dengan permohonan maaf yang sangat mendalam sebab tak sempat menghadiri resepsi pernikahan mereka. Karena di saat yang sama pula, dia masih berada di luar negeri. Pak Marwan mengutarakan penyesalannya itu. Sikapnya yang begitu santun dan kebapakan membuat Arifin dan Lia tak menaruh curiga sedikit pun dengan maksud busuk yang ada di dalam hati bando tua yang sakit itu. 3 hari menjalani perawatan medis dari hasil pemeriksaan dokter, Lia didiagnosis tak terjangkit suatu penyakit apapun. Lalu mengapa tiba-tiba suhu badannya begitu panas dan tinggi sekali? Lia begitu menderita dengan sakit perutnya.
Setelah kejadian hari itu, Lia memang kian terpuruk. Penyakitnya yang aneh itu tak kunjung sembuh. Karena mereka penasaran dan dibantu relasi bisnisnya, ibu akhirnya membawa Lia berobat ke rumah sakit elit di Hong Kong. Bahkan diteruskan ke Taiwan, Singapura, bahkan terakhir di Australia. Hampir 1 bulan lamanya, Lia menjalani rawat inap di berbagai rumah sakit elit. Namun hasilnya tetap nihil. Para dokter yang mendiagnosisnya pun tak menemukan titik terang dari penyakit yang diderita oleh Lia. Lia pun akhirnya dibawa pulang kembali setelah biaya dengan jumlah relatif besar mereka habiskan untuk ongkos pengobatan yang sia-sia itu. Hari-hari berikutnya keadaan Lia semakin buruk lagi. Dia tak lagi mampu mengontrol dirinya sendiri. Dia sering tertawa dan menjerit-jerit sendiri. Bahkan dia juga kerap menangis sendiri dengan begitu sedihnya. Ya, adiknya Bang Aldi yang cantik itu telah terganggu jiwanya. Namun ada yang aneh. Dia bicara seorang diri. Dari ocehannya, dia selalu menyebut-nyebut nama Nyai Kunti dan Pak Marwan. Keadaan Lia semakin parah, bahkan membuat malu keluarga. Hampir setiap pukul 1 malam, seolah ada kekuatan magis yang mempengaruhinya. Pada jam itulah, Lia selalu keluar rumah sambil menyebut-nyebut nama Pak Marwan. Akibat suara Lia yang begitu lantang, masyarakat setempat merasa terganggu dengan ulah Lia yang selalu bikin ribut di malam hari. Bahkan tak jarang, ada beberapa orang tetangga yang membantu untuk menangkap Lia ketika dia membuat onar di jalanan. Mereka sekeluarga, terutama ibu, merasa shock sekali dengan perilaku anak bungsunya yang berubah senewan itu. Bahkan hatinya sangat terpukul karena Lia sudah tak mengenal keluarga, ibu maupun suaminya sendiri. Namun kebenaran memang selalu tampil mengalahkan kejahatan, kata Mbak Windy. Meskipun kerap kali agak terlambat datangnya. Arifin baru sadar akan kejadian 1 bulan yang lalu tentang nasi goreng yang dimakan bersama Pak Marwan. Ya, dalam kunjungannya hari itu, Pak Marwan memang membawa 3 porsi nasi goreng spesial. Yang katanya, nasi goreng ini adalah kesukaan Lia. Waktu mereka sering makan bersama dulu. Tanpa rasa curiga, hari itu Arifin dan Lia menyantap nasi goreng pemberian Pak Marwan. Lantas, apakah ada sesuatu di dalam nasi goreng itu? Entahlah, yang pasti demi mendengar cerita menantunya, dengan perasaan geram, ibu langsung melabrak Pak Marwan di rumahnya. Sialnya nih, beberapa kali ke rumah Pak Marwan. Namun, pintu pagar rumah selalu terkunci rapat dari luar. Karena kesal, ibu pernah mecak-mecak di rumah Pak Marwan yang megah itu. Sebagai suatu pelampiasan emosi yang kian memuncak. Akibatnya, para tetangga yang dekat rumah itu berdatangan karena suara ibu yang keras. Lalu dengan lantang, ibu membeberkan kekejaman Pak Marwan terhadap Lia di hadapan masyarakat sekitar rumah Pak Marwan. Akhirnya dari salah seorang tetangga yang sebut saja bernama Ibu Ani, ibunya Lia mendapatkan kisah masa lalu Pak Marwan yang cukup kelam. Menurut Ibu Ani, dahulunya Pak Marwan itu seorang yang baik. Namun karena suatu kesulitan ekonomi yang membuatnya sangat terpuruk, Pak Marwan akhirnya nekat menempuh jalan sesat bersama istri pertamanya. Dia mengambil jalan pintas, bersekutu, dan menikah dengan iblis yang bernama Nyai Kunti. Sejak saat itu, kehidupan Pak Marwan berubah sangat mapan. Namun dampaknya sungguh sangat mengerikan. Pak Marwan menjadi hipersek dan selalu mencari korban untuk dinikahinya. Bila yang dituju menolaknya, Pak Marwan tak segan-segan mengguna-gunanya sampai mati. Menurut Ibu Ani, sudah banyak korban di tangan Pak Marwan. Hingga seluruh masyarakat sekitar tempat tinggalnya tak berani untuk mendekatinya. Menurut saya, cobalah ibu mencari orang pintar agar anak ibu selamat. Sebab katanya, siapapun yang terkena guna-guna dari Pak Marwan biasanya tak bisa terselamatkan, ungkap Ibu Ani. Mendengar cerita dari Ibu Ani ini, sikap mereka sekeluarga berubah 180 derajat. Bila sebelumnya mereka memandang nonsen dengan dunia supranatural, kini mereka mulai memburu orang pintar untuk kesembuhan Lia. Alhamdulillah, dengan bantuan kenalan dan tetangga, mereka bisa mendapatkan alamat beberapa tabib dan paranormal. Satu demi satu mereka datangi dan mereka undang ke rumah mereka. Namun anehnya, setiap mereka datang, maka para tabib dan paranormal selalu dilabrak oleh Lia. Seolah dia enggan untuk diobati. Akibatnya, mereka angkat tangan, tak mampu mengobati Lia. Tapi sangat disayangkan, ceritanya masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.